Duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Baik, kita akan belajar firman Tuhan pada malam ini saudara-saudara. Dan materi saya malam ini saya beri judul mau bicara apalagi sekarang. Seperti Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa dulu kita belum mengenal nama Bapa Yahweh. Kemudian dengan berjalannya waktu Bapa Yahweh memberitahukan namanya. Namun tantangan sedemikian hebat dan akhirnya orang bisa tetap bertahan memanggil nama Yahweh. Tetapi dengan berjalannya waktu, rupa-rupanya setan sudah mencegat di depan kita. Sehingga dengan berbagai macam cara, dia berusaha untuk menghapus kembali nama Yahweh. Tapi kali ini dengan cara yang sangat rohani, yaitu mereka menggunakan rabi-rabi Yahudi, sehingga mereka akhirnya tidak lagi memanggil nama Yahweh, tetapi menjadi Hashem. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini ternyata dengan adanya penyebutan Hashem, Kehilat dan gereja yang tadinya sudah mapan kembali digoncang dan akibatnya bahkan sampai pecah. Nah, ini trik licik dari si setan, saudara-saudara. Oleh karena itu saya berusaha untuk mencari tahu apa sih alasan mereka memanggil Hashem itu. Sedangkan perintahnya kita harus memanggil nama Yahweh. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini saya akan memberikan sanggahan-sanggahan agar supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, apabila ada orang yang memberitahu kita dengan memanggil nama Hashem, saudara harus bisa menolaknya. Amin. Dan dari mimbar ini pula saya katakan dengan tegas bahwa pelayanan di Kehilat Aleph Tau di Kota Magelang kita harus tetap memanggil nama Yahweh. Amin. Saya tidak akan perkenankan siapapun yang melayani di sini yang tidak mau menyebut nama Bapa kita Yahweh. Berarti orang yang tidak menyebut itu anti Torah. Bahkan bukan cuman anti Torah, tetapi dia juga anti dengan Yeshua. Kalau ada orang yang mengatakan, oh enggak, kami tidak anti, berarti Anda bikin-bikin, karena Talmud itu anti Yeshua. Nah, untuk itu saudara-saudara, ketika saya bertanya kepada orang-orang dengan alasan-alasan yang dalam tanda petik dibuat-buat, saya bagikan malam hari ini untuk saudara sekalian, sehingga saudara bisa mengcounter jikalau ada yang mengatakan bahwa nama Yahweh itu tidak boleh disebut, tetapi menyebut dengan Hashem. Baik, saudara-saudara, saya akan ajak saudara untuk membaca terlebih dahulu di dalam kitab Devarim, pasal yang keempat, ayat yang kedua. Demikianlah bunyinya. Janganlah kamu menambahi perkataan yang aku perintahkan kepadamu, dan tidak seharusnya menguranginya, demi memelihara perintah-perintah Yahweh Elohemu
yang telah aku perintahkan kepadamu. Kemudian kita sambung lagi di pasal yang ke-12 dan kita membaca ayat 32. Segala hal yang aku perintahkan kepadamu, haruslah kamu pelihara hal itu dengan melakukannya. Janganlah engkau menambahi kepadanya, janganlah engkau mengurangi daripadanya. Menambah tidak boleh, mengurangi tidak boleh, apalagi mengubah. Semakin tidak boleh lagi. Nah, inilah dasar di mana kita tidak boleh mengubah. Kalau Yahweh meminta supaya namanya itu dimasyhurkan, ya sudah, nggak usah berbelat-belit. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa jawaban ketika saya bertanya kepada orang yang memanggil Hasyim. Yang pertama adalah mereka berkata seperti ini, aku tidak layak karena aku belum sempurna, masih bicara buruk, jadi aku tidak layak untuk memanggil nama Yahweh. Saudara, kalau bicara tidak layak, saya mau tanya, manusia mana di dunia ini yang layak di hadapan Tuhan? Tidak ada. Nabi sekalipun tidak ada yang layak. Kenapa? Karena manusia itu keturunan Adam dan Hawa, dan dia sudah memberontak kepada Bapa Yahweh. Jadi tidak ada manusia yang layak. Tetapi manusia yang tidak layak itu sekarang dilayakkan. Coba kita baca di dalam kitab Kolose pasalnya yang pertama, ayat 12 dan 13. Saya bacakan. Seraya mengucap syukur kepada Bapa yang telah melayakkan kita sebagai penerima bagian warisan orang-orang kudus di dalam terang. Dia yang telah melepaskan kita dari otoritas kegelapan dan memindahkan ke dalam kerajaan Sang Putra kesayangannya. Ayat 14, di dalam Dia kita memiliki penebusan melalui darahnya, yaitu penghapusan dosa. Jadi kalau ada orang yang mengatakan aku tidak layak, itu tidak beralasan. Karena melalui darah Yesua, kita yang tidak layak itu sekarang menjadi layak. Nah, oleh karena itu, saudara, tidak ada alasan yang mengatakan aku tidak memanggil nama Yahweh karena aku tidak layak. Bahkan di dalam kitab Yohanan pasal yang pertama, ayat yang ke-12, di sana dikatakan, namun berapa banyak orang yang telah menerima Dia, kepada mereka Dia telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu kepada mereka yang percaya dalam namanya. Saudara percaya kepada Yesua? Berarti saudara menjadi anak-anaknya. Secara hukum supranatural kita itu diadopsi. Kita diadopsi, saudara-saudara. Nah sekarang coba, ini kita bicara realita. Misalnya ini saya tunjukkan gambar. Ini ada anak yang ditemukan di tong sampah dalam keadaan seperti ini. Ya, coba saudara lihat ini gambar ini. Setelah ditemukan, dia dipelihara menjadi besar, dan akhirnya setelah dewasa dia menjadi kaya. Sekarang saudara-saudara, ketika saya yang memelihara anak ini, bahkan menjadikan anak ini, ketika ditanya, bapakmu siapa? Itu loh, nama itu loh. Saya tersinggung loh saudara. Kenapa tidak berkata, oh
saya dipelihara dan dibesarkan oleh Papi Lukas. Oh, itu saya bangga, saudara. Tapi kalau anak itu berkata, itu tuh, nama itu, kurang ajar ya. Saya pelihara, saya kasih kehidupan. Lah kok nama itu, kurang ajar banget. Emang kamu tidak mau mengakui aku sebagai papimu? Aku bahkan memerintahkan supaya kamu memberitakan namaku di mana-mana. Kok malah nama itu? Kurang ajar nggak kira-kira? Kurang ajar, saudara. Ya. Makanya saya katakan, argumentasi mereka yang mengatakan aku tidak layak, tidak berdasar sama sekali. Lawang kita sudah dilayakkan kok ngomong tidak layak. Ayo, mau sampai kapan kita tidak layak? Kalau kita tidak layak, kita tidak mungkin selamat. Amin. Kita kan butuh keselamatan dari yang tidak layak karena kita dianggap itu manusia berdosa. Tuhan kalau melihat manusia itu muak, jijik, saudara. Karena hidup manusia itu pemberontak. Tetapi karena darah Yeshua HaMasyiah, kita yang tadinya tidak layak, yang harus masuk neraka, sekarang dilayakkan. Bahkan kita bisa memanggil Sang Pencipta dengan Bapa Yahweh. Apa itu bukan anugerah yang besar? Lah kok kita bilang tidak layak? Lah kalau begitu kan sama saja merendahkan darah Yeshua HaMasyiah. Sampai di sini paham, saudara-saudara? Ini yang sering kali saya dapatkan. Ya. Kemudian saya menemukan argumentasi yang kedua. Mereka berkata begini, namanya terlalu kudus, jadi tidak boleh disebut. Oh ya, namanya terlalu kudus dan tidak boleh disebut. Yang tidak memperbolehkan siapa? Ayo, apakah Tuhan sendiri yang tidak memperbolehkan? Wong dianya justru memerintahkan untuk menyebut kok. Kita malah mengatakan tidak boleh disebut. Lalu di manakah perintah yang melarang itu? Yang ada justru kita disuruh untuk menyebut. Tetapi kalau ditanya siapa yang melarang, saya bisa menjawab, yang melarang adalah kitab Talmud. Di dalam kitab Berachot Pesach 50a dan Berachor Kidus 71a, di situ melarang orang memanggil nama Yahweh. Tetapi sekali lagi saya katakan, Talmud bukanlah firman Tuhan. Ada yang mengatakan, oh Talmud itu adalah Torah Sebalpe. Torah Sebalpe itu artinya adalah Torah lisan. Dan Torah lisan itu berarti Tuhan sendiri yang berbicara. Seperti pada waktu Torah belum ditulis. Kenapa Abraham kok bisa mengembalikan persepuluhan? Dari mana dia tahu itu? Nah, itu adalah Torah lisan, saudara. Yang disebut dengan Torah Sebalpe. Lah kalau Torah lisan sama Torah tertulis kok beda? Ya berarti sama saja Tuhan kita itu mencela-mencele. Esok dele, sore tempe, saudara. Nggak bisa seperti itu. Ya, jadi yang tidak mengizinkan untuk memanggil nama Bapa Yahweh bukan kitab Tanakh, bukan pula Torah, tetapi Talmud. Ini yang harus kita ketahui. Oleh sebab itu, coba kita bandingkan di dalam kitab Difra Hayamim, Alef atau 1 Tawarikh, pasal yang ke-16, ayat yang ke-8 dikatakan, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya.
Itu kalimat perintah loh. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Kalau kita disuruh memanggil, ya udah, tinggal panggil saja, kok angel banget, ya toh? Kemudian di kitab Yesaya, coba kita buka kitab Yesaya pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-4. Dan pada hari itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di bangsa-bangsa, ingatkanlah agar namanya ditinggikan. Sangat jelas sekali di sana dikatakan panggil namanya, ingatkanlah agar namanya ditinggikan. Bagaimana bisa meninggikan nama Yahweh kalau dipanggil saja tidak? Ya tidak bisa seperti itu. Kemudian di dalam kitab Tehillim, kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal 105 ayat yang pertama, bersyukurlah kepada, serukanlah namanya, beritakanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Jadi sangat jelas sekali di sini saudara, bahwa menyerukan nama Yahweh itu wajib. Bahkan saudara, kalau kita melihat di kitab, ini kok mati-mati ya. Kalau saudara lihat di dalam kitab Tehillim 83 ayat 19, di sana dikatakan demikian. Dan biarlah mereka mengetahui bahwa namamu adalah Yahweh, bahwa engkau sendirilah yang maha tinggi atas seluruh bumi. Jadi ini kalimat perintah terus. Biarlah mereka mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui bahwa namamu adalah Yahweh. Lah kalau Hashem ya orang taunya Tuhanmu siapa? Hashem, bukan Yahweh. Sampai di sini paham saudara? Itu jawaban kedua. Terus ada jawaban ketiga. Ada orang yang mengatakan begini, kitab yang ada sekarang ini kan sudah dimodifikasi oleh gereja Kristen. Akar Ibrani yang asli nggak ada tuh nama Yahweh. Waduh, kalau orang ngomong begini sama orang yang tidak pernah pergi ke Israel, percaya saja manggut-manggut. Oh gitu toh. Berarti semua kitab itu sudah direkayasa oleh orang Kristen. Ya karena tidak pernah ke Israel. Tapi untuk mengatakan ini kepada saya, bahwa kitab itu sudah dimodifikasi oleh gereja Kristen akar Ibrani, ya nggak bisa nyambung saudara. Karena waktu saya ke Israel kemarin, saya pergi ke tempat sinagog yang ada Torah asli. Saudara lihat ini gambar Torah, ya, kitab Torah yang asli ini, saudara. Dan saya ada di situ foto bareng sama yang jaga, karena kitab itu sebetulnya nggak boleh dibuka, tapi karena ada Tor dan yang meminta ini adalah keluarganya yang ada di sini, sehingga saya boleh. Jadi saya minta foto bareng bersama dengan Torah. Saudara tahu bahwa di dalam Torah itu pun tertulis nama Yahweh, saudara. Dan saya katakan, Torah itu tidak ada versi kedua. Maka kalau ada orang yang mengatakan itu sudah dimodifikasi oleh gereja Kristen akar Ibrani, itu ngawur. Makanya kita mesti hati-hati, saudara. Ini roh sedang bergerak untuk menyingkirkan kita, sehingga kita yang sudah mendapat anugerah, kita tersingkir, saudara. Saya tunjukkan
atribut-atribut yang ada di sinagog itu. Ini bukan gereja loh, ini sinagog loh, saya datang saudara. Dan saudara lihat di sini, lihat ini. Ini tulisan apa? Yahweh toh? Loh kok tadi orang bilang katanya sudah dimodifikasi oleh orang Kristen, akar Ibrani. Berarti sinagog ini di bawahnya kekuasaan Kristen dong kalau gitu. Betul gak? Ngawur toh berarti. Nah ini kita mesti hati-hati saudara. Kemudian saya tunjukkan lagi beberapa foto atribut yang ada di sinagog itu. Lihat. Nah ini juga ada nama Yahweh. Di sini juga ada nama Yahweh. Ini torahnya ini ya yang ditutup ini. Kemudian nah ini saya dekatkan. Ini juga ada nama Yahweh. Walaupun mereka menyebutnya Adonai, tapi bukan berarti kitab Torah tidak ada tulisan Yahweh. Itu karena mereka tunduk sama Talmud saja saudara. Tapi saya mematahkan argumentasi yang mengatakan bahwa Torah yang asli tidak ada nama Yahweh. Nah ini saya katakan argumentasi yang tidak punya dasar dan ngawur saudara. Saya tunjukkan beberapa atribut-atribut yang ada. Ya, ini. Kemudian ini, ya, ini sengaja ini. Nah, ini. Ya toh? Ini kan semua tuh kalau nggak percaya nih. Saya ada di sini, ya, ini Michael. Ini yang tadi. Semua ada semua. Jadi sangat tidak berdasar kalau ada orang yang mengatakan bahwa kitab Torah itu sudah direvisi oleh orang Kristen akar Ibrani. Saya katakan Torah tidak pernah ada revisi atau versi kedua. Kalau perjanjian baru, ya saya akui. Tapi kalau Torah hanya satu. Dari zaman Moshe dulu sampai sekarang. Makanya sekarang ini ada orang yang tukang nulis Torah yang dikenal dengan Sofrim. Oleh karena itu, melalui apa yang saya jelaskan ini berarti argumentasi yang ketiga yang mengatakan bahwa Torah itu aslinya tidak ada nama Yahweh terpatahkan. Sekarang yang berikutnya, saya tanya, kenapa kok kamu tidak memanggil nama Yahweh? Mereka katakan bahwa kitab suci berkata jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Tahu nggak sih istilah sembarangan? Jadi kalau tidak boleh disebut sembarangan bukan berarti tidak boleh. Tetap boleh, tapi nyebut yang sembarangan itu yang tidak boleh. Lalu sekarang pertanyaannya, yang disebut sembarangan itu apa? Contoh misalnya, sumpah dalam nama Yahweh, nah itu tidak boleh. Karena Yesus sendiri mengajarkan untuk kita tidak bersumpah. Para rasul pun mengajarkan untuk kita tidak boleh bersumpah. Jadi kalau sumpah memakai nama Yahweh itu sembarangan. Karena kitab suci tidak boleh. Makanya kalau saudara lihat di pengadilan, khusus untuk orang Kristen, nggak ada kata sumpah. Yang ada adalah aku berjanji. Yang kedua, yang disebut tidak boleh disebut sembarangan, yaitu untuk urusan hutang piutang. Contoh misalnya, saya mau utang kepada seseorang, tolong dong saya dihutangi duitnya 100 juta, nanti saya bayar, wis pasti wis, dalam nama Yahweh saya bayar. Nah itu sembarangan saudara. Kemudian nama Yahweh dipakai untuk dagelan, itu tidak boleh. Ini yang disebut memanggil dengan
sembarangan. Sampai di sini paham, saudara-saudara? Jangan sampai kita itu dibelokkan. Saya bentengi betul jemaat di sini. Saya tidak ingin jemaat di sini pecah oleh gerakan ini, Hasyim, saudara. Manggilnya Hasyim. Karena kita sudah mengerti dan pemanggilan nama Yahweh itu perintah, tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi, apalagi diubah. Kemudian ada pernyataan lagi yang berkata begini, Tuhan tahu kok kalau saya tidak memanggil karena saya menghormatinya. Oh, jadi kita berdalih lagi dengan berkata Tuhan itu tahu kok saya tidak memanggilkan karena saya menghormati. Orang yang ngomong seperti ini berarti dia tidak ngerti dunia alam supranatural. Tidak ngerti dunia alam roh. Justru karena nama Yahweh dipanggil agar atmosfer roh itu menjadi bersih dari energi lain. Dan itu sesuai dengan keinginan Tuhan itu sendiri. Kalau tidak memanggil, justru itu keinginan setan dan melukai hatinya, karena kebanggaan Tuhan adalah saat namanya dipanggil oleh orang yang dicintainya. Coba, saudara pernah jatuh cinta kan sama orang lain? Atau minimal suami istri, setidak-tidaknya pernah jatuh cinta, ada cinta di dalam hati. Tapi sekarang, saudara yang sebagai suami istri atau yang sedang pacaran, ayo bikin komitmen, jangan panggil namanya kalau nggak diputus oleh pacar saudara. Nanti setiap kali mah hei gitu aja, ya. Hei, tolong dong aku dianterin ke mall. Nanti sama suaminya bilang, hei, tolong aku dibikinin minum. Wah, ini kurang ajar loh saudara. Jadi, kalau kita tidak memanggil karena menghormati, itu tidak alasan, saudara. Tetapi betapa bahagianya kalau saudara punya pacar. Pacar saudara memanggil nama saudara. Bahkan di mana-mana nama saudara dicerita-ceritakan ke orang lain. Saudara bangga atau tidak? Pasti bangga sekali. Coba, pernah nggak kita merenung begini renungannya, saudara? Pernah nggak kita merenung bahwa ada orang yang di sudut gang-gang kampung, mereka main gitar, nyanyinya manggil nama Yahweh, ya toh? Kemudian di restoran kita dengerin orang sedang berbicara tentang mujizat nama Yahweh. Di sekolah-sekolah orang berbicara tentang nama Yahweh. Di stasiun orang berbicara nama Yahweh. Di ruang tunggu kedokteran orang bicara nama Yahweh. Di mana-mana nama Yahweh diberitakan. Kira-kira pernah nggak kita merenung seperti itu? Kalau sampai hal itu terjadi, apa kira-kira yang ada di benak kita? Itulah suasana Syamayim. Amin. Jadi setan tidak suka, saudara. Setan akan sangat benci dengan nama itu. Contoh yang gampang lagi. Saudara pacaran. Kemudian pacar saudara direbut sama orang lain. Sampai putus. Kira-kira saudara nek atau tidak, jengkel atau tidak kalau nama yang merebut pacar itu disebut namanya? Nek toh? Jengkel pasti, saudara. Nah, oleh karena itulah maka setan berusaha untuk menggagalkannya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, malam hari ini saya memberitahukan hal ini agar supaya kita jangan terjebak.
Kemudian yang berikutnya, yang keenam. Ada orang yang berkata begini, saya sekarang lebih sejahtera sejak tidak memanggil namanya. Nah, jangan sejahtera menjadi tolak ukur kebenaran. Karena dunia juga bisa memberi sejahtera. Contoh, misalnya saja, kalau kita baca di dalam kitab Yohanan, mari kita buka kitab Yohanan, saudara-saudara. Yohanan pasal 14, ayat yang ke-27. Aku meninggalkan damai sejahtera bagimu. Aku memberikan damai sejahteraku kepadamu. Bukan seperti yang dunia berikan. Aku memberikannya kepadamu. Jangan biarkan hatimu digelisahkan dan jangan biarkan dia takut. Perhatikan kata bukan seperti yang dunia berikan. Berarti dunia bisa memberikan sejahtera atau tidak? Bisa. Ingat itu saudara. Dunia bisa memberikan damai sejahtera. Jadi ukurannya bukan damai, tetapi ukurannya adalah firman Tuhan itu sendiri. Orang yang tidak bertuhan pun bisa nggak ngomong aku damai sejahtera? Bisa. Jadi tolak ukurnya itu bukan karena damai sejahtera. Kalau sampai orang berkata aku tidak memanggil nama Yahweh sekarang lebih sejahtera, yaitulah sejahtera yang palsu. Karena tidak cocok dengan firman-Nya, saudara-saudara. Ini yang harus kita ketahui. Kemudian yang ketujuh, kita lihat yang ketujuh. Ada yang berkata, orang Yahudi saja tidak memanggil, masa kita yang bukan Yahudi mau lebih Yahudi? Kan ada yang ngomong begitu, jawabannya bagaimana? Gampang. Saat kita percaya pada Yesua, posisi kita sama dengan orang Yahudi. Jadi kalau dikatakan kita bukan Yahudi, mau sok Yahudi, saya katakan ketika kita percaya kepada Yesua, posisi kita itu sama. Sekarang kita buktikan ayatnya. Kita membaca di dalam kitab Galatia pasal yang ketiga, dan kita akan membaca ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Perhatikan baik-baik. Sebagaimana Abraham beriman kepada Elohim dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran, maka kamu mengetahui bahwa mereka yang karena iman, merekalah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang telah melihat sebelumnya bahwa Elohim membenarkan bangsa-bangsa lain karena iman, telah memberitakan sebelumnya kepada Abraham bahwa segala bangsa akan diberkati di dalam engkau. Jadi mereka yang karena iman, mereka diberkati bersama Abraham yang setia. Jadi, kalau kita dikatakan bahwa orang Yahudi saja tidak memanggil, saya katakan bahwa kita posisinya sama dengan orang Yahudi. Itulah yang disebut kasih karunia, anugerah, saudara. Dan posisi kita itu sama dengan Abraham. Kita lanjut di ayat yang ke-28, di pasal yang sama, dikatakan demikian. Tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, tidak ada lagi hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki dan perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yeshua HaMashiach. Jadi tidak ada alasan, bukan? Apalagi kalau kita ini ngaku-ngaku anak Abraham secara rohani. Lah Bapak Abraham itu panggil Yahweh atau tidak? Panggil. Mosok Bapaknya panggil kok kita tidak memanggil? Coba sekarang kita lihat saudara-saudara beberapa ayat
Di dalam kitab Beresit pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-8 di sana dikatakan, kemudian dia pindah dari sana ke dekat bukit di sebelah timur Betel, dan dia membentangkan kemahnya dengan Betel di arah laut dan Ai di sebelah timurnya. Dan dia membangun sebuah misbah bagi Yahweh di sana, lalu memanggil nama Yahweh. Coba itu Avram panggil nama Yahweh loh. Kemudian di pasal yang ke-13, kita lihat di pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. Ke tempat misbah yang telah dia dirikan di sana untuk pertama kali, dan di sanalah Avram memanggil nama Yahweh. Jelas itu. Bukan di sanalah mereka memanggil Hashem. Tidak. Kemudian di pasal 21, kita lihat pasal yang ke-21 ayat yang ke-33. Dan dia menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba, dan di sana dia memanggil nama Yahweh El Olam. Di sana ia memanggil berkali-kali, manggil, saudara-saudara. Di pasal 26 sekarang kita lihat. Di pasal 26 ayat 25. Dan dia mendirikan mezbah di sana dan memanggil nama Yahweh. Dan dia memasang kemahnya di sana. Kemudian hamba-hamba Ishak di sumur di sana. Perhatikan di situ saudara-saudara, bahwa Ishak pun memanggil nama Yahweh karena Ishak anaknya Avram. Lah kita secara rohani anaknya Avram bukan anaknya. Lah kok kita tidak memanggil nama Yahweh? Lah kan bagaimana itu saudara? Ya. Kemudian kita bandingkan di dalam kitab Devarim pasal yang keempat ayat yang ke-7. Sebab siapakah kata besar yang datang dekat kepadanya seperti Yahweh Elohim kita setiap kita memanggil namanya. Waduh, betapa bangganya kita saudara. Ya. Siapa bangsa besar yang Elohimnya datang dekat kepadanya seperti Yahweh? Elohim kita setiap kali kita memanggil namanya. Kan luar biasa sekali. Kalau Bapak Avram memanggil, maka keturunan rohaninya juga harus memanggil. Nah, kemudian saudara-saudara, ada yang berkata begini di poin yang ke-8. Kalau menurut saya sih itu masalah iman. Ada yang mau panggil nama Bapa, silahkan. Yang sudah mengerti akan kekudusan nama Bapa dan menyebutnya dengan Hashem juga enggak apa-apa kan? Nah, kalau ngomong begitu, jawaban saya adalah, kenapa sih kok menurut saya? Bukankah seharusnya menurut firman? Kalau menurut saya, menghujat juga enggak apa-apa. Berarti yang menyebut nama juga tidak mengerti kekudusan dong. Kalau dia mengatakan sudah mengerti akan kekudusan, lalu memanggilnya dengan Hashem. Jangan menurut saya, saudara. Nanti saya bisa tambahi, ya, menurut banyak orang, menurut sinode, kan parah itu akhirnya. Hati-hati, ini gerakan setan sedang viral di mana-mana, saudara. Kehilat maupun gereja yang mengagungkan nama Yahweh, setan ikut ambil di dalamnya, ikut ambil bagian untuk memecah belah. Dan kita tidak boleh terpengaruh, saudara. Karena nama Yahweh itu nama yang berkuasa, harus kita kumandangkan. Jangan diubah semau kita. Sekarang yang ke-9, saudara-saudara.
Mereka katakan demikian. Yang memakai nama Hasyim juga tidak menyembunyikan namanya. Ketika seseorang menyebut Hasyim, dia juga mengingat nama Yahweh. Wow, nampaknya benar ya. Tapi saya menjawab, lalu apa bedanya dengan orang yang anti dengan nama Yahweh, yang berkata, aku panggil nama A, tapi yang penting kan hati saya panggil nama Yahweh. Lalu kalau begitu kita cocokkan dengan firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal 12 ayat yang ke-37. Sebab atas dasar perkataanmu kamu akan dibenarkan, dan atas dasar perkataanmu kamu akan dipersalahkan. Bisakah kita berkata, mulutku berkata Nyi Roro Kidul, yang penting kan hati saya kepada Yahweh? Bisa gak? Ya gak bisa, saudara. Jadi jangan ngarang-ngarang sendiri. Ini yang harus kita ketahui. Ini menyangkut keselamatan loh, gak main-main. Kita kepleset, kita binasa. Saya tidak akan berani mengorbankan perjuangan saya memanggil nama Yahweh dengan segala tantangan yang hebat. Saya harus menghilangkan kembali dan mengubahnya menjadi Hasyim. Intinya tetap sama, hapus nama Bapa dari atas muka bumi ini. Itu adalah keinginan setan agar nama Yahweh itu tidak disebut. Nah, Bapak Ibu yang sekarang yang ke-10. Orang itu berkata begini, apa bedanya kita menyebut Tuhan, Bapa, Elohim, Hasyim, apakah menghilangkan nama kudus? Saya katakan tidak. Tapi kecenderungan orang yang memanggil Hasyim tidak menyebut ataupun menyuarakan namanya. Tetapi orang yang menyebut Bapa, Elohim, Tuhan, itu masih menyuarakan namanya. Misalnya Bapa Yahweh, Yahweh Elohim, Tuhan Yahweh, Adonai Yahweh. Tapi kalau Hasyim, coba nama Yahweh disebut atau tidak. Saudara lihat saja contoh-contoh orang yang memanggil Hasyim. Mereka hanya berdalih, yang aku kan tidak menghilangkan namanya. Yang penting aku ngerti di dalam hati, dan Tuhan tahu kok di dalam hati. Lawang yang disuruh itu suruh ngomong, suruh menyuarakan kok. Sekarang di dalam hati. Ayo sekarang kalau ngusir setan, setan diusir dalam hati, bisa atau tidak? Orang kesurupan nih, terus diusir nih. Ayo, setannya lari. Lalu kita ngomong, setan kamu pergi, aku wis ngomong loh, nang hati loh, nama Yahweh. Enggak bisa, saudara. Hati-hati, ini gerakan setan sedang merajalela. Ya, saya menghimbau saudara harus memberitahukan hal ini kepada orang-orang yang memanggil Hasyim. Ya, hati-hati. Saya katakan ini gerakan setan. Kemudian saudara perhatikan ini. Nah ini ya, konklusinya begini. Ini dulu posisi kita kan begini, saudara. Nah, coba lihat gambar di sini. Ini posisi kita gini. Kita dirantai sambil tiduran nyaman, ya kan? Setannya tertawa terkekeh-kekeh, kitanya dirantai, saudara. Ini roh agamawi mengikat posisi kita dulu. Ayo panggil Yahweh. Enggak ah, nanti aku dipecat. Nah, tetapi ternyata nama Yahweh yang menyelamatkan. Kita bebas sekarang memanggil nama Yahweh. Amin. Nah, setelah bebas setan gak suka. Dia bikin intimidasi. Ya, diintimidasi. Pecat dari sinode. Bila perlu miskinkan orang itu. Sita asetnya. Usir orangnya. Ini yang paling ditakuti pendeta, saudara. Begitu dia memanggil nama Yahweh,
Wah, jangan-jangan saya dipecat dari sinode. Ya kalau dipecat itu cuman hanya dipecat saja, saya diusir karena saya menduduki tanah gereja. Wah, ini ketakutan, ya. Dia mengintimidasi di sini. Nah, tetapi saudara, ketika orang itu tetap melawan dan bebas, setan pakai cara yang dulu pernah dilakukan kepada Yesua. Kalau dulu dia menyerang Yesua dengan cara yang rohani, sekarang setan menggunakan metode yang sama. Pakai cara yang rohani. Dulu Adam pernah jatuh dengan cara yang rohani. Ya. Pada hari engkau memakannya, memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tapi si ular berkata apa? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Meng cuman sekali kok, nggak apa-apa. Kecuali kalau kamu berkali-kali ya bolehlah kamu bisa mati. Cuma sekali aja, nggak apa-apa. Bahkan matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Elohim. Wah, diiming-imingi di situ. Dan akhirnya Hawa jatuh. Dia mengikuti kata-kata setan. Tetapi Yesua dicobai persis sama seperti Adam dan Hawa ini. Tapi sayang sekali Yesua tidak bisa jatuh, saudara. Tapi metode ini itu masih dipakai sampai sekarang. Yaitu apa? Memakai orang-orang Yahudi yang nampak rohani, tapi dia melawan firman Tuhan. Dia melawan Torah. Dan orang Yahudi berkata, aku saja tidak memanggil Yahweh. Kok kamu bukan orang Yahudi, kok mau lebih Yahudi dari saya? Sehingga orang berasumsi apa? Lawang Yahudi saja tidak memanggil. Oke, sekarang kita ikuti arus pemikiran orang ini. Jadi kita harus apa? Ikut Rabi Yahudi toh? Ya. Oke, kalau Rabi Yahudi menyalibkan Yesua, apakah kita juga akan menyalibkan Yesua? Ayo, bingung tidak saudara? Makanya saya katakan, pedoman kita bukan Rabi Yahudi. Pedoman kita bukan pendeta, pedoman kita bukan Talmud, pedoman kita adalah firman Tuhan, kitab Tanakh. Itu yang harus kita pegang, saudara. Kalau kita sudah tidak berpegang kepada kebenaran itu, kita binasa, berbahaya sekali, saudara. Karena di balik kematian ada kehidupan yang maha kekal. Nah, saya beritahu saudara-saudara, ternyata penghapusan nama Yahweh itu sudah terjadi sejak dulu. Contoh misalnya, ada pendeta yang mengatakan begini, nama Yahweh itu kan muncul pada zaman Mose katanya. Saya bilang ngawur ini. Nama Yahweh itu muncul pada zaman Adam. Coba saudara lihat di kitab Beresit di sana, di zaman Enos. Ya, Adam, Set, Enos itu di situ orang pertama memanggil nama Yahweh. Baru itu hilang, kemudian muncul lagi di zaman Mose, hilang lagi, muncul lagi di zaman Hosea, hilang lagi terus, hilang muncul. Nah sekarang muncul lagi saudara, tapi dihilangkan lagi dengan cara apa? Mengubahnya jadi Hashem. Yang penting kan nama Yahweh tidak ada. Itu tujuan setan, saudara. Udahlah, nggak usah panggil Yahweh, Hashem ora popo. Siapa yang bilang tidak opo-opo? Kalau saya ngomong begini, jangan orang mengatakan saya menghakimi. Tidak, yang menghakimi kitab sucinya. Karena firman Tuhan katakan melalui Rabi Saul, barang siapa memanggil nama Yahweh, dia akan diselamatkan.
Pertanyaannya, lah kalau tidak memanggil, ya tidak diselamatkan, saudara. Nah ini yang harus kita ketahui, dia hapus nama itu dengan cara yang sangat licik sekali. Jadi ini tantangan untuk saudara. Ketemu orang yang panggil HCM, kasih tahu. Kalau tidak engkau yang berdosa, karena membiarkan orang itu menghilangkan namanya. Yang terakhir, saudara-saudara, seperti yang tadi saya katakan, apa jadinya jika di gang-gang kampung, rumah makan, di tempat rekreasi, di ruangan olahraga, di toko-toko, di pasar-pasar yang dibicarakan nama Yahweh? Saya katakan, kalau sampai ini terjadi, dunia ini akan menjadi seperti Syamayim. Setan gak punya tempat lagi di hati dong. Karena semua Yahweh, makanya setan berusaha agar nama Yahweh jangan diucapkan. Oleh sebab itu hati-hati, jangan kita salah melangkah. Karena salah melangkah yang terjadi adalah kebinasaan. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.